Bagaimana kita membina juara, kita perkasakan mereka, dan kita tuju MDRT and beyond. Pada hari sekarang temukan untuk Bapak Windu Wisara, Agency Manager Prudential Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya, luar biasa ini. Aduh, saya agak gemetaran boy. Tapi terima kasih ya saya ucapkan buat Bapak Encikwan Sepurijal. Tadi materi bagus banget tuh Pak. Saya sampai di belakang catat, wah ini bisa saya bawa ke Indonesia. Dan terima kasih buat Bapak Haji Abdurrahman. Terima kasih untuk barisan Exco BSN, para leader, komite member Bakapu. Dan tadi saya lihat agency owner di sini tuh apa ya? Ketua agency ya namanya. Saya lihat tadi ada Pak Bain, ada dari saya pernah beberapa leader di sini hadir ke kantor saya Pak. Jadi waktu ke Indonesia mungkin ada ya yang pernah ingat. Saya ingat lihat muka-mukanya, mungkin nama-namanya lepas. Terima kasih buat waktunya. Ya mungkin waktu itu 150 leader kurang lebih datang ke kantor saya, namanya Winter Elite Group. Terima kasih semuanya. Oke, saya sapa dulu ya. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar Pru BSN? Oke, luar biasa ya. Terima kasih tadi tuh MC-nya keren, panggungnya keren. Saya kemarin gladi resik di sini. Bahasanya saya campur-campur nggak apa-apa ya. Ngerti ya, jadi bisa ya. Tak apa ya. Ini juga MC-nya saya suka lihat, kayaknya nih orang terkenal ya. Wah, suka di TV nih sepertinya. Terima kasih. Kebetulan saya cerita sedikit background hari ini. Tentunya saya hanya ingin cerita tentang perjuangan saya dari baru sampai hari ini. Jadi saya punya KPM owner agency saya, namanya Winter Elite Group. Alhamdulillah sejak berdiri dari Tier 3 sampai hari ini selalu nomor 1 di Indonesia. Terima kasih. Dan untuk cerita tadi, jadi saya akan membawakan materi how to build national champion agent dan leader. Ya, percaya diri sekali. Tapi saya ceritakan kantor saya punya 55 piala nasional yang di Indonesia ini masih paling banyak gitu ya. Jadi 55 piala emas. Saingan kedua saya hanya punya 4 piala emas. Artinya jauh banget ya. Nah hari ini ya terima kasih. Saya mau berbagi nih sama bapak-bapak, ibu-ibu. Tentunya bisa ambil mungkin ada hal positif dari cerita saya, silahkan gitu ya. Tapi kalau tidak sesuai jangan. Karena sebetulnya saya speaker di Malaysia itu seperti speaker di nggak ada yang beda gitu ya. Karena satu budaya, satu culture. Hari ini semoga saya udah kasih siapkan materi yang menurut saya terbaik, semoga bisa diambil. Baik. Jadi saya cerita, saya 12 tahun di Prudential. Sejak pertama jadi agent MDRT 10 kali dan 2 kali COT, tidak pernah miss ya. Jadi saya akan mulai cerita, saya next ya. Nah ini dia. Nah ini pencapaian saya. Jadi background saya dulu sama kita Pak di TV. Saya pernah di TV di Indonesia 3 acara TV. Tentunya saya dulu master trainer olahraga. Ya saya guru, saya sertifikasi pelatih Muay Thai dari Thailand ya. Gitu ya. Saya sekarang aktif olahraga. Saya pun boxing. Saya atlet taekwondo di Jakarta. Saya pernah dapat emas Jakarta taekwondo. Jadi backgroundnya semuanya olahraga. Gitu ya. Nah ini dia. Jadi pernah jadi model juga. Usia saya sekarang mau deket 50. Ya tadi saya lihat ada Pak Bain, ketemu tambah muda terus ya. Pak Bain itu di mana tadi saya lihat. Pak, halo Pak, salam hormat. Saya pernah ke Al Mukmin ya, Mukmin Group ya. Itu kantornya bagus banget. Tadi saya lihat ada pemilik KPM owner ya di belakang. Salam hormat juga dan semuanya. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Nah jadi selama 12 tahun ini saya pernah PCC agent dan leader itu total 10 kali. Sama ya di Malaysia PCC itu ya. Presiden Kabinet Club ya sama ya. Pernah PC leader 2 kali. Ya, dan di syariah baru saya orang pertama yang 100% jual syariah dan dapat prestasi tersebut ya di Indonesia. Nah, saya punya 19 top nasional. Makanya kalau dilihat ya tadi coba kita lihat. Nah, ini dia. Jadi saya terbiasa ketika juara dari 2017 sampai hari ini konsisten
setiap tahun saya dapat piala emas dan saya seperti Muhammad Salah sujud di panggung. Menunjukkan syukur, kan kita boleh kasih brand ya. Jadi di Indonesia sejak saya sujud pertama di panggung 2017, dulu KPM ownernya ini baru top region ya, Pak Jen sama Pak Rusli kaget, mau ngapain kamu dulu? Oh, saya orang muslim, ini cara saya bersyukur sama Tuhan saya. Langsung sejak itu semua direct saya 55 orang, setiap juara dia ikut sujud di panggung ya, menunjukkan rasa syukur bahwa kita dapat ini bukan karena kita jago. Tapi hari ini saya akan berbagi bagaimana polanya kalau kita ingin bisnis ini jangka panjang. Saya setuju Pak, tadi Puru BSN ini udah 20 tahun ya. Kita di Indonesia spin off baru 22 April 2022. 5 April 2022, itu artinya baru 3 tahun lalu. Bayangkan, Indonesia populasi muslim terbesar di dunia. Kita belajar dari Malaysia, terima kasih. Kita lihat udah 20 tahun, harusnya bisnis kita adalah bisnis yang blue ocean ya, baru bertumbuh di Indonesia, dan harusnya di Malaysia tadi udah remaja ya Pak ya, 20 tahun tuh udah remaja, kita baru 3 tahun. Jadi kita sebenarnya saya berguru di sini. Nah ini dia, saya top nasional. Jadi sejak 2017 sampai hari ini saya mendirikan kantor agency itu tercepat di Indonesia. Tapi ketika saya berdiri, saya langsung juara 1. Jadi secara omset, secara API saya juara 1. Tapi jumlah leader sedikit karena saya main kualitas. Ya, jadi hari ini tentunya saya akan berbagi bagaimana caranya kita tuh boleh memilih di bisnis ini. Jadi kita mau main banyak, boleh. Nah saya memang jarang orang seperti saya main kualitas. Karena saya backgroundnya seorang coach. Ya, saya coach ESQ. Saya belajar gimana caranya kalau orang juara itu. Orang-orang juara itu, tampilan luarnya sama dia. Ya, seperti kita semua hari ini orang juara. Tapi yang membedakannya orang ini bisa jadi top nasional itu adalah gimana di dalam hatinya, gimana mindsetnya, gimana dia melihat bisnisnya, itu lebih penting. Baik, ini tentang saya sedikit. Jadi saya top nasional. Saya udah pernah 3 kali top recruiter nasional di Prudential Indonesia. Jadi sampai hari ini belum pernah ada yang top recruiter sampai 3 kali. Alhamdulillah saya 3 kali top recruiter nasional. Baik, nah ini dia. Saya akan mulai materi saya, karena saya seorang coach. Jadi saya sering kasih materi-materi untuk tim saya di Indonesia tuh agak unik, gitu ya. Jadi tiap agensi itu bagus semuanya. Jadi saya ingin cari satu, karena saya ini di awal, saya ini koleris melankolis. Saya tuh senang bersaing. Kompetitif itu satu bagian hidup saya. Saya nggak senang satu organisasi yang tidak ada persaingan. Jadi ketika saya bekerja di acara TV, dulu saya pernah jadi master trainer di Fitness First. Ada yang tahu Fitness First? Olahraga, gym, mega gym. Nah saya master trainernya. Jadi di sana pun, di Fitness First di Malaysia ada. Saya pernah datang ke Malaysia di mana ya? Banyak ya. Nah saya dulu master trainer. Jadi master trainer, dan saya 4 kali best trainer Fitness First Indonesia. Jadi di setiap bidang yang saya geluti, saya harus nomor 1 se-Indonesia. Jadi darah saya buka, saya juara, harus juara Pak. Jadi saya nggak senang cuma nonton-nonton, saya harus juara. Nah jadi setelah ketika kita menjalankan pekerjaan sebelumnya, saya Fitness First tadi saya melihat. Jadi ketika saya merintis dari 0 sampai dengan top nasional 4 kali, ada satu kesamaan dalam bisnis kita. Ya, jadi orang-orang juara tadi menurut ilmunya ESQ, setiap orang itu ya nilainya 100 Bapak Ibu. Ini dia. Ya. Saya kembali dulu. Jadi setiap orang itu nilainya 100. Masalahnya ya, setiap orang itu ketika menyadari ya, itu udah 1 poin keunggulan. Jadi contoh ya, saya punya tim di kantor saya ada 40 leader ya, itu Gen Z-nya mungkin sekitar 10-15%. Sisanya usianya di bawah saya semua. Jadi saya paling tua Pak. Berarti duplikasi terjadi tidak? Buat leader-leader, ini leader semua kan? Harapannya teman-teman punya leader, inginnya lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita? Lebih muda. Kenapa lebih muda? Karena kita bisnis jangka panjang. Ketika bisnis ini pondasinya harus kuat. Teman-teman tahu nggak gedung tertinggi nomor 2 di dunia ada di mana? Wah, masa nggak tahu nih, gedung tertinggi nomor 2 di dunia di mana adanya? Di Malaysia dong. Ya, namanya apa? Merdeka 118 ya. Tingginya tahu nggak berapa?
679. Wah, ini saya pindah jadi Malaysia nih besok nih. Saya lebih hafal nih. 679. Itu dibangun kurang lebih tahun berapa? 2013. Terima kasih Pak. 2013 sampai dengan 2023 selesai. Kurang lebih hampir 9 tahun. Pertanyaannya, tahu nggak berapa lama membangun pondasinya? Ayo, ChatGPT dulu. Kurang lebih bikin pondasinya itu 3 tahun, Bapak Ibu. Artinya kalau kita hitung 679 dengan pondasi 60 meter selama 3 tahun dibangun, lama nggak? Paling lama tuh bikin pondasinya, Bapak Ibu. Ya, jadi 40% dari pembangunan adalah bangun pondasi. Bisnis kita sama tidak? Sama, Bapak Ibu. Kalau kita mau bisnisnya luar biasa, jangka panjang, bertumbuh, apa yang dimaksud bertumbuh? Secara FPI, FYP besar, bertumbuh setiap tahun, secara jumlah manpower bertumbuh, betul tidak? Nah, hari ini saya akan coba berbagi, ya, bagaimana caranya ketika saya memulai itu, saya melihat dari akhir. Nah, ini cara saya bekerja, ya. Jadi saya berpikir dari ujungnya, Bapak Ibu. Di sini ada nggak yang ketika menjadi agen baru direkrut langsung berpikir saya mau bikin kantor agensi suatu saat? Ada? Ada tidak? Wah, ada, itu tepuk tangan loh, ada tepuk tangan ya. Pak Bain ya. Pak Bain, wah ini senior ya. Dan saya orang yang berpikir unik. Dari awal saya bilang ketika saya mau masuk ini karena koleris melankolis, satu bisnis saya akan ikut ketika saya melihat ada kesempatan, ada peluang, ya peluangnya bagus. Jadi ketika awal baru masuk di Indonesia itu, karena tadi syariah itu walaupun negaranya mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi takaful atau asuransi syariah itu di Indonesia itu baru, ya belum lama. Jadi ketika saya jadi agent 2015, itu masih unit bisnis yang orang belum banyak tahu. Tapi ketika saya lihat kalau ada satu bisnis yang belum banyak orang tahu dengan yang sudah banyak orang tahu, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Yang banyak orang tahu apa belum tahu? Yang banyak tahu? Yang sudah tahu? Yang bingung? Oke. Jadi kalau saya memilih yang banyak orang belum tahu. Kenapa? Artinya bisnis ini baru sunrise, ini baru peluang gitu ya. Peluangnya masih besar. Walaupun hari ini di Malaysia Pro BSN sudah 20 tahun, percaya nggak? Marketnya ke depan itu akan sangat-sangat besar. Karena apa? Tadi kan Bapak CEO bilang, digitalisasi, peluang itu ketika perusahaan ini tidak ada di kondisi yang nyaman, dia akan bertumbuh terus, kita akan belajar terus, peluang akan tambah besar. Saat itu ketika saya melihat, wah di Indonesia orang muslim ini paling banyak di dunia, tapi pengetahuan syariahnya masih sangat minim. Oh berarti ini peluang nih, walaupun orang belum ada, ya. Makanya saya masuk, saya bangun kantor tercepat 5 tahun, saya kerjakan setiap tahun, saya juara dari agent pertama, 3 bulan pertama saya langsung MDRT langsung COT. MDRT itu angkanya di Indonesia 725 juta. Di sini berapa ya kalau di kurs ke berapa? Berarti 725 juta dikali 4.000, 4428 sekitar 3.400 ringgit ya. Ya segitulah ya. Ya segitulah ya. Artinya sama lah ya kalau standar MDRT ya. Kenapa orang Windu ketika awal jadi agent langsung mengejar MDRT? Karena saya melihat di ujungnya, kalau saya ingin punya tim yang bagus, tim yang besar, tim yang kuat, isinya harus orang prestasi. Kalau udah ada orang prestasi, ya kalau kita mau bikin satu komunitas yang hebat sebagai leader, ingin tim kita tumbuh, siapa orang yang harus pertama prestasi? Kita sendiri. Lead by example itu gampang, semua orang bisa bicara, bisa ngomong, ya lead by example. Saya pertama kali masuk 3 bulan langsung MDRT, bahkan MDRT-nya lebih, ya di Indonesia 700, saya 930 dalam waktu 3 bulan. Kenapa? Karena dari awal saya melihat kalau saya prestasi dari awal, ke depan kita merekrut lebih mudah. Ke depan kita punya dana yang bisa mensupport activity kita sehari-hari. Nah jadi pertama ini, ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini, bisnis ini sangat unik ya. Kita sebagai leader, teman-teman boleh gagal puluhan tahun, tapi teman-teman harus yakin tahun ini akan sukses. Itu kuncinya.
Karena kalau teman-teman merasa kegagalan ini adalah satu limiting belief ya yang terjadi sama kita akan terulang, maka teman-teman selamanya akan fail. Saya seorang coach harus memastikan itu karena saya pernah mendidik satu orang di Indonesia. Ini orang ini sudah menjadi agent di kompetitor selama 7 tahun. Tidak pernah satu kali pun start club atau MDRT. Dia ketemu saya, dia stop katanya nggak mau terusin asuransi. Akhirnya dia ketemu saya, pernah jadi agent 7 tahun, dia nggak prestasi. Akhirnya kode agentnya saya aktifkan lagi di Prudential, sudah selesai, aktif lagi, mendaftar jadi agent baru. Saya bilang, kalau kamu komitmen saya garansi kamu akan dapat MDRT tahun ini. Waktu itu bulan Juni, berarti 6 bulan sudah berlalu, Desember tutup. Di Desember akhirnya dia dapat dia mencapai MDRT pertama, dia top nasional, 2 piala emas, dan dia dapat Star Club. 6 bulan saya didik, tapi syaratnya dia harus mengikuti rules yang saya kasih. Hari ini saya akan coba berbagi sama Bapak Ibu, semoga bisa digunakan ya, semoga kita bisa berhasil tahun ini maksimal ya. Nah ini dia berikutnya ya. Jadi yang saya ceritakan tadi gitu ya, dari awal saya udah yakin wah saya akan bikin kantor agensi syariah nomor 1 nasional. Karena di Indonesia itu kantor agensi syariah itu yang fokus menjual syariah itu belum banyak. Kantor saya adalah kantor yang pertama. Jadi di kantor kami memang hanya fokus menjual syariah 100%. Buat bapak ibu yang pernah main ke kantor saya sangat sederhana ya, nggak terlalu besar gitu ya, karena di Jakarta itu baik biaya sewa agak tinggi tapi sangat efektif. Kita ada di luar kota juga, leader ada yang di Bandung, ada Surabaya, ada Jakarta. Nah kita pakai Zoom, cuman tampilan kantor saya sangat modern ya. Jadi kayak kalau teman-teman datang itu kayak banyak poster-poster bioskop gitu ya, kayak masuk ke catwalk gitu ya. Dan kalau saya pernah datang ke kantornya Al Mukmin, wah itu besar banget, kantor Khalifah ya Pak. Kita sampai lihat speaker, saya duduk di sana. Budayanya beda. Di sini keren-keren banget, tapi kalau di Indonesia gayanya berbeda ya, tapi secara bisnis lumayan efektif. Nah ini dia berikutnya. Nah saya akan mulai masuk materi saya. Gimana sih kalau kita pengen bikin bisnis, membuat satu bisnis yang berkualitas? Ya tentunya saya yakin di sini ada yang pengen bisnis yang berkualitas jangka panjang. Boleh angkat tangan? Nah teman-teman tahu nggak kenapa saya mengajak teman-teman angkat tangan? Karena saya seorang coach ya. Dalam ilmu psikologi nanti ada satu video namanya Reticular Activating System. Teman-teman harusnya di sini mungkin sudah nonton ya, semuanya sudah lihat. Sudah nonton tapi tidak melakukan, sama dengan tidak nonton. Ketika ya banyak kita kan udah nonton, oh Pak CEO kasih materi tahu, oh iya betul, ya ini bagus, tapi nggak kerjakan, artinya tidak tahu. Karena tahu itu kalau dikerjakan. Teman-teman, dalam ilmu psikologi ya ada flip chart, mungkin saya boleh tulis sedikit. Oh iya, maaf ya merepotkan, jadi biar oke. Nah ini, abis ini ada satu video ya. Video ini Reticular Activating System. Video ini mengajarkan bagaimana cara kita berpikir untuk sukses. Oh iya, terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak ya. Ini kelihatan ya? Saya belum tulis sudah kelihatan ya? Saya takut juga nih. Belum tulis sudah kelihatan gitu. Belum ya? Belum kelihatan berarti ya? Saya tulis dulu biar kelihatan. Canda ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam ilmu psikologi ya, saya banyak baca buku, saya ikut coach NLP juga ya, saya juga beberapa sertifikasi pernah saya ambil. Jadi kita ini adalah praktisi Bapak Ibu ya. Saya itu sangat menghargai, dan ada akademisi juga luar biasa, praktisi luar biasa, tapi ilmu tadi tidak berguna kalau kita tidak praktekkan di lapangan. Ya, jadi di kantor kami itu banyak agent saya tuh seorang artis TV ya, acara TV dari radio, ada MC terkenal, ada Dika Sigit. Kalau di Indonesia tuh semua artis-artis bikin jazz ya, itu namanya ada Dika Sigit yang bikinin jazz-jazznya. Sampai siapa ya, teman-teman tahu artis Indonesia banyak itu 70% dia yang bikin, dan dia jadi agent, jadi leader. Dia mau ikut sistem, ikut datang training, dia mau belajar.
Dan dia pernah presiden kabinet klub dengan segala kesibukannya, artinya berhasil. Jadi yang harus kita sadari, saya yakin semua bapak ibu yang hadir di ruangan ini semuanya orang bagus, orang hebat. Ya, walaupun hari ini mungkin ada yang belum pernah MDRT, ataupun hari ini ada yang sering MDRT, semuanya punya nilai yang sama. Kalau kita mengerti rumus ini, bapak ibu akan sukses menghabiskan di berapa hari ini tinggal? Sampai 31 Desember? Penutupan sama ya, Malaysia dan Indonesia, sampai 31 kan? Artinya semoga materi ini bisa membuat teman-teman lebih energik, lebih maksimal di 95 hari. 92 ya Pak ya, 92 hari. Jadi kalau kita mengerti bahwa semua ini adalah kita ini nilainya sama, window saya udah pernah 10 kali MDRT berturut-turut, 2 kali COT. Pertama kali COT di Indonesia Syariah adalah saya. Jadi saya berturut-turut 2 kali COT. Nah, ini nilainya kita adalah 100 Bapak Ibu. Kita ini semuanya nilainya 100. Jadi kalau kita udah sadari caranya gimana, kalau kita ingin meningkatkan level prestasi kita harus sadar dulu kita ini nilainya 100. Walaupun hari ini ada yang belum closing dari Januari, Bapak Ibu nilainya 100. Ataupun ada yang hari ini sudah sampai dengan startup lebih, nilainya 100. Atau ya hari ini ada orang yang sudah MDRT dan belum MDRT, nilainya sama 100. Sepakat dulu ya sampai sini ya, setuju ya? Setuju ya. Masalahnya ada satu rumus 80-20. Bapak Ibu pernah dengar? Saya yakin yang pernah dengar MDRT terus setiap tahun ya. Nah jadi kalau sudah tahu Bapak Ibu, rumus ini sangat simpel. Kenapa dulu saya masuk bisnis ini? Saya dulu acara TV 3 di Indonesia tuh ada namanya TVO Channel. Saya pembawa acara setiap siang olahraga jam 1 siang. Jadi saya khusus olahraga. Jadi pertanyaan yang masuk tuh jam 1 siang. Kalau di Indonesia itu sholat Jumat selesai setengah 1. Di setengah 1 saya langsung syuting. Sama namanya narasumber saya Becky Tumewu, ada pembawa acara lumayan terkenal di Indonesia. Nah kita diskusi, rata-rata pertanyaan masuk nanya sama saya tentang olahraga, bukan tentang asuransi ya kala itu ya. Itu 2010. Jadi semua orang nanya, Pak Windu, saya ibu-ibu di rumah, saya baru melahirkan, saya pengen kurus, perutnya pengen rata, tapi saya nggak ada waktu buat olahraga. Saya bilang, ibu jangan tanya saya, ibu datang ke dokter operasi, saya bilang. Karena tidak ada orang yang tanpa effort tiba-tiba mau jadi kurus, gitu ya. Nah jadi di acara TV tadi saya melihat, oh banyak banget pertanyaan. Sebetulnya gitu ya, rata-rata orang pengen banget kurus, tapi orang tidak suka dengan proses. Banyak banget orang pengen sukses, tapi orang ketika menyadari ilmu ini tuh sangat simpel Bapak Ibu. Bisnis ini sangat simpel. Bapak Ibu ketika masuk dijanjikan misalnya, saya di Malaysia itu kalau di Indonesia standarnya income 100 juta per bulan itu selama 4 tahun. Jadi kalau kita masuk hari ini, 4 tahun ke depan income kita 100 juta. Dan yang income-nya 100 juta per bulan, kalau di Malaysia itu 100 juta itu berapa ya? 100 juta rupiah berarti dikali 4.000 ya. Ya 26.000 gitu lah ya. Itu cukup, di sini cukup besar nggak ya? Cukup besar juga ya Bapak Ibu ya. Apa di sini kan udah mau jadi negara maju nih saya dengar tahun depan ya. Wow luar biasa loh Malaysia ya. Artinya kalau kita ingin target tadi tercapai, kita harus benar-benar mengerti bisnis ini. Tadi Bapak juga bilang bahwa kita gimana how to find grand why. Jadi yang saya yakini teman-teman, kalau kita mau sukses dari hari ini ke depan, ya saya cerita sama tim saya meng-coaching berbagai macam orang. Tapi di kantor kami, background orang yang saya rekrut itu spesifik. Ya di kantor kami, saya merekrut orang itu usianya 23 tahun. Pendidikannya S1, di sini tuh apa namanya ya S1? Apa namanya? Diploma. Itulah ya. Apa namanya? Diploma tuh D3 ya, bukan diploma. Apa namanya? Ya itulah ya, saya nggak kedengeran ya itulah ya. S1 di Indonesia, degree ya. Oh jadi kuliah 4 tahun 5 tahun di university ya, degree ya. Oke. Iya. Oke. Iya cukup. Iya. Terima kasih. Ini dan penampilan menarik. Penampilan itu
Penampilan menarik. Jadi dalam ilmu marketing, teman-teman, ya, saya pernah jadi manajer HRD. Saya dikasih tugas untuk merekrut orang front desk dalam satu perusahaan. Ketika kita merekrut orang front desk, syarat utama apa? Penampilannya bagus, ya, dan dia bisa berkomunikasi dengan baik. Ada orang yang negatif bilang, wah Pak Windu pilih-pilih, kenapa harus penampilannya bagus? Ya berarti saya kalau penampilannya kurang bagus, saya nggak bisa melamar di sini. Saya bilang, yang bilang penampilan kamu nggak bagus siapa? Saya atau kamu? Kamu yang bilang penampilan kamu nggak bagus kan, bukan saya. Jadi kriterianya, Dr. Albert, teman-teman pernah tahu ilmu komunikasi? Teman-teman leader, hari ini leader saya nggak ajarin caranya merekrut, tapi saya ajarin caranya pondasi gimana teman-teman merekrut orang yang tepat sehingga ada angkanya. Di bisnis saya, di kantor saya, tidak ada satupun bahasan dengan leader yang keluar tanpa korelasinya dengan API atau rekrut. Jadi yang saya bicarakan hanya bisnis ketika sedang meeting. Di luar meeting kita boleh acara keluarga happy boleh. Tapi ketika meeting kita hanya fokus membahas tentang berapa yang direkrut, berapa API yang terjadi. Kalau kita sudah dapat API banyak, dapat prestasi, dapat income yang bagus, cerita happy-nya banyak. Kalau kita cerita happy, nggak ada API-nya, lama-lama nggak happy lagi kita. Nggak ada angkanya, nggak ada uangnya. Perusahaan nggak bertumbuh, kita nggak bertumbuh. Artinya kita membuang waktu. Saya harus cerita, Dr. Albert bilang ya, dalam satu rumusnya. Ya. Teman-teman pernah tahu ilmu komunikasi ini sering dipakai di mana-mana? Nah, lihat ini. Kan dalam ilmu komunikasi ini dibilang, kalau kita ingin jadi penjual yang bagus, jadi leader yang bagus, yang pertama kita harus perbaiki adalah apa? Gesture kita, ya, penampilan kita, cara senyum kita, cara kita berperilaku. Kenapa kita harus rapi? Itu kan ya? Ya. Hampir setiap orang, ketika saya dulu pernah merekrut satu orang, orang ini saya rekrut 2 tahun, dia tidak, responnya nggak bagus. Ya, responnya nggak bagus. Karena ini orang sanguinis, saya koleris, melankolis, jadi sering oportunis Pak. Waktu awal jadi leader tuh terlalu tegang ya kalau orang nggak kenal. Setelah 3 tahun, saya mikir ini orang bagus. Dan setelah saya rekrut, namanya Oki, ya, 3 tahun saya rekrut, setiap ketemu 1 minggu sekali, ayo saya rekrut. Dia belum mau. Saya mikir gimana caranya nih orang harus saya dapatkan. Karena ini orang bagus. Dia seorang master trainer instructor kelas, the best Asia Pasifik. Dan satu kantor sama saya master personal trainer, ya, dia yang ajar kelas Zumba gitu ya, dan lain-lain. Saya ngobrol, saya belajar lah ilmu namanya personality plus. Gimana caranya dalam komunikasi, ternyata ada tekniknya supaya orang suka sama kita, orang percaya sama kita. Setelah saya belajar, saya lihat istri saya namanya Teriani. Dia, istri saya ini best of the best agent 1 Indonesia. Ya, tahun 2019 dia dapat best of the best agent COT top nasional. Saya bawa dia hari itu, ketemu istri saya, ngobrol-ngobrol, direkrut. Dalam waktu 10 menit dia langsung mau join. Saya bilang, saya 3 tahun nggak dapat. Saya bawa istri saya duduk, jelaskan, nih income, nih bisnisnya, lihat, dia ikut langsung. Nah, kan saya surprise, kan saya, wah bagus nih, saya belajar, saya tanya. Setelah jadi agent, dia 5 kali top nasional. Jadi kalau di Malaysia itu apa namanya? Jadi tiap tahun kan ada reward kan? Top nasional, dia 5 kali, dia 2 kali top agent nasional, nomor 1 Indonesia syariah, 3 kali top leader nasional. Bahkan hampir mendekati prestasi saya 20 piala emas, anak saya ini 5 piala emas. Ya, jadi saya tetap di kantor saya selalu berusaha, saya juara, supaya dia nggak bisa ada celah buat meledek saya. Berapa 5A baru 5 piala emas, saya 20. Akhirnya mereka ikut kan. Saya tanya kan, kenapa dulu akhirnya mau sama Terry direkrut dalam waktu 30 menit. Saya 3 tahun ngajak kamu rekrut, nggak mau. Dia bilang, saya melihat Ibu Terry seperti cerminan saya. Sama-sama sanguinis ternyata. Oh, pantas, tulisannya lebih bagus katanya. Pak Windu dulu tulisannya jelek banget, saya nggak bisa baca. Waduh, oh gitu ya. Tapi kan gini teman-teman, kita sebagai great leader, saya setuju tadi Bapak bilang, kita kan
Jadi syaratnya kita bisa lihat seorang great leader adalah orang ini mau dikoreksi. Jadi kalau teman-teman merasa teman-teman udah great leader, teman-teman tidak terima koreksi, berarti ada yang salah. Itu yang pertama. Great leader itu orang yang siap menerima koreksi. Tentunya nggak setiap masukan kita dengar, tapi ketika masukan tadi terukur, kita harus mau dengar. Oh, saya dengar dia, oh ternyata tulisan saya jelek, gesture saya kurang sanguinis, kurang happy, terlalu serius. Orang sanguin takut pas saya rekrut kan. Nih komisinya Ki, ini kamu dapat jalan-jalan, dia takut. Wah, akhirnya pas istri saya ketemu dalam waktu 30 menit, dia join. Dan di tahun itu dia langsung Star Club, dia promosi dalam waktu 6 minggu. Bayangin gak teman-teman? Pesannya adalah gini, kalau kita mengerti ilmu ini, bisnis ini sangat simpel. Bapak Ibu tidak disuruh pendidikan sampai S3 di Malaysia itu apa ya? Nggak terlalu ya itulah ya. S3, S2, PhD gitu ya. Tidak selalu harus itu. Kalau ada dan dia punya semangat yang sama, dia bisa. Tapi tidak selalu harus itu. Saya hanya S1 Bapak Ibu. Ya, pendidikan saya S1, kuliah saya teknik elektro. Tidak ada asuransinya ya. Teknik elektro gitu ya. Nah, ternyata 58% ini sangat penting ketika kita sebagai leader ingin merekrut. Ketika kita sebagai agent ingin ketemu nasabah untuk prospek. Ilmunya sangat simpel. Ya, saya 12 kali MDRT, 10 kali MDRT, 2 COT berturut-turut. Itu adalah tahap pertama ketika kita ingin sukses. Artinya sebagai agent pun kita harus sukses, karena ketika kita sukses jadi agent, peluang kita sukses sebagai leader akan lebih besar. Pertanyaannya, apakah kalau kita sudah menguasai tadi, ini yang dimaksud apa? Kita penampilan harus profesional ketika ketemu calon rekrutan, walaupun dia saudara dekat. Orang yang pertama saya rekrut tuh adik saya, namanya Windy. Dia jadi salah satu leader AB terbesar di kantor saya. Prestasi setiap tahun MDRT, sejak di MDRT pertama 2018 sampai hari ini setiap tahun MDRT, nggak pernah lolos. Yang saya belajar dari dia, ketika saya merekrut dia, adik kandung saya, penampilan saya tidak profesional. Karena saudara adik kan, kita kira masa dia nggak mau, saya datang kan, saya rekrut, nggak langsung mau. Sempat berpikir, ini adik sama kakak durhaka nih. Saya rekrut nggak mau gitu ya, nggak mau saya rekrut. Akhirnya saya belajar, oh ternyata ketika kita bicara bisnis, urusan keluarga itu harus kita geser. Karena bisnis kita tuh sangat profesional Bapak Ibu, sangat profesional. Hari ini di Indonesia kantor saya secara omset itu udah nomor 1 nasional, dengan orang sedikit untuk syariah. Bahkan tadi saya bilang ya, kalau kita bicara piala emas top nasional, kompetitor saingan kedua saya agensi itu piala emasnya 4, saya 55. Itu dikali 10 aja baru 40 dia. Kantornya tuh udah mungkin 20 tahun. Saya kantor 5 tahun dapat piala emas 55. Setiap tahun di Indonesia MDRT syariah 60% dari kantor saya. Satu Indonesia. Artinya Bapak Ibu, apa sih ilmu yang Pak Windu ajarkan? Saya menggunakan ilmu psikologi. Teman-teman, hari ini kalau kita buka YouTube, ya kita buka YouTube, kita mau belajar tentang misalnya selling idea, banyak nggak? Banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu mau lihat ilmunya siapa? Browsing, ChatGPT, yang berbayar, yang apa, semuanya ilmu ada. Tapi ketika ilmu itu tidak dipraktekkan, tidak dilatih, Bapak Ibu tidak akan bisa maksimal. Yang terakhir adalah Bapak Ibu harus punya mentor yang baik. Nah, jadi pelajarannya ini, gimana caranya kita harus sudah mulai mengerti ilmu ini dalam mempraktek prospek ataupun rekrut. Yang berikutnya adalah apa ini? Intonasi kita. Bagaimana kita berbicara sama orang itu, kita mengerti intonasi kita di frekuensi yang sama. Karena zaman sekarang saya sering ketemu, saya pernah rekrut Gen Z gitu ya. Ilmunya banyak ya. Jadi kalau siapa yang pernah belajar bela diri di sini, kayak apa Kak? Silat ya, Malaysia, silat Malaya. Wah, lawannya Indonesia tuh biasanya ya. Silat, apalagi boxing, ada yang belajar Muay Thai di sini. Saya tanya, dalam bela diri paling lama kita belajar itu di bagian apa? Teknik apa? Yes, kuda-kuda. Itu yang bikin orang banyak banget. Orang belajar bela diri nih Pak, semangat, wah saya mau belajar taekwondo, saya dulu atlet taekwondo, saya Muay Thai, sekarang lagi sering boxing Pak. Ya. Pas latihan itu banyak orang di 6 bulan pertama pada hilang. Tahu kenapa? Alasannya sama, bosan Pak, masa disuruh kuda-kuda terus kalau silat gitu kan.
Kuda-kuda aja sampai 4 bulan. Tadi ingat apa? Gedung Merdeka 118, pondasinya paling lama dibikin. Karena pondasi dalam bisnis ini adalah pondasi yang paling penting kita harus mengerti. Saya berani garansi Bapak Ibu, saya mendidik setiap tahun, alhamdulillah duplikasi paling banyak terjadi di kantor kami. Jadi piala emas tadi, MDRT tadi, 5 generasi tidak putus. Jadi kalau ada orang MDRT satu kali, ini 5 generasi tidak putus. Kalau MDRT-nya sejak 2015 kita nggak pernah putus dan terjadi duplikasi. Ini rumus yang paling pas. Ini adalah bagaimana knowledge kita, pengetahuan kita tentang asuransi. Baik ya, kita langsung ke slide berikutnya. Nanti kalau ada yang belum paham atau belum mengerti boleh langsung bertanya. Ya, baik. Nah ini adalah videonya Reticular Activating System. Kita coba tonton ya, kita coba saksikan. Saya yakin teman-teman udah, tapi hari ini akan kita coba tonton lagi, kita saksikan lagi, nanti kita bahas sedikit. Oke, boleh dibantu dari sana aja di kliknya, di play. Terima kasih.
Oke, tepuk tangan dulu buat Raya, luar biasa. Ya. Ini sering saya ajarkan sama teman-teman di Indonesia bahwa begitu pentingnya kita men-setting reticular activating system kita. Jadi pondasi yang terpenting dalam bisnis ini, saya selalu ulang-ulang bahwa ketika kita berpikir dengan cara yang benar, gitu ya, maka hasilnya akan berubah. Kebanyakan orang di luar sana dia selalu berpikir how-nya terus, tapi dia tidak berusaha merubah cara pikirnya. Sebetulnya cara pikir itu adalah hal bagian terpenting dalam kita ingin bangun bisnis ini. Nah, berikutnya adalah ini semua piala emas yang saya dapatkan bersama kantor. Jadi di Indonesia itu ada top ASI. Jadi semua perusahaan di Indonesia ini takapul ya. Di sini ada perusahaan asuransi, kompetitor, macam-macam. Nah itu ada lombanya namanya ASI. Jadi ada rewarding setiap tahun. Agensi kami adalah agensi yang juara dari tahun 2019 sampai hari ini. Juara setiap tahun. Dan ini adalah piala-pialanya. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati hari ini, seperti saya sampaikan, hari ini saya akan jelaskan. Jadi ada satu hal unik yang agensi lakukan, yang gak banyak kantor-kantor lain lakukan. Jadi kita harus yakin kalau kita lihat ada satu agensi yang prestasi, champion every year, setiap tahun juara terus. Bapak Ibu harus yakin pasti mereka melakukan hal yang berbeda. Tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama gitu. Bapak Ibu lakukan 10, dia lakukan 10, hasil beda, tidak mungkin. Ya, apa rahasianya? Bapak Ibu mau tahu? Mau saya bagi? Oh ya, saya bagi ya di kantor saya apa yang dilakukan sehingga bisa dapat piala ini. Karena di Indonesia ini tujuan semua agensi itu ingin sekali mengumpulkan banyak prestasi di piala emas. Karena ini buat branding agensi. Kenapa penting? Karena ketika kita tahu ada satu agensi prestasi yang ada di pikiran teman-teman Bapak Ibu yang ingin bergabung ke bisnis adalah, wah kalau saya ikut agensi ini, saya akan jadi orang prestasi berikutnya, champion berikutnya. Kalau champion pasti secara bisnis dia bertumbuh, ya. Nah, ini dia. Saya akan mulai ya, gimana caranya kita merekrut champion agent. Ya memang saya top recruiter, setiap tahun saya pernah merekrut 98 orang. Waktu tahun 2019 saya juara top recruiter nasional, saya merekrut sekitar 111 orang satu tahun. Ya, dari 111 orang saya mempromosikan 5 orang. Bayangin Bapak Ibu, dari 111 orang saya mempromosikan 5 orang, tapi 5 orangnya itu setiap tahun sampai hari ini dia selalu minimal Star Club Leader, MDRT, semua reward leader dapat. Jadi saya berhasil mempromosikan 5 quality leader. Yang saya maksud 5 quality leader adalah setiap tahun dia selalu minimal MDRT direct, Star Club Leader, dan dapat reward leader. Bukan cuma promosi tapi dia belum bisa mendapat prestasi sebagai leader. Jelas sampai di sini? Itu kriterianya. Ya. Lalu saya rekrut berikutnya 98 agent. Top recruiter kedua itu tahun 2021. Ya, saya top recruiter. Di Indonesia itu top recruiter itu masih digabung antara takapul dengan konvensional. Jadi saya juara 1 dari takapul dan konvensional. Saya merekrut 98 agent. API direct saya waktu itu saya PC leader, presiden kabinet leader itu sekitar 4,7 miliar rupiah. Di Malaysia, dihitung ya Bu ya. Di Malaysia berapa? Saya PC leader gitu ya. Nah, itu saya mempromos 98. Dan tahun kemarin saya pun dapat lagi top recruiter nasional sama top leader direct nomor 1 nasional. Ya, terus ya terima kasih. Terus leader saya top leader satu Indonesia dari semua perusahaan asuransi. Ya, second runner up. Nah, tapi saya akan cerita adalah Bapak Ibu, bagaimana kita ketika ingin mendapatkan quality leader ditentukan oleh bagaimana kita merekrut champion agent. Champion agent itu ada di luar sana, tapi kita harus cari dan kita harus tahu pola untuk mendidiknya, menduplikasikannya. Merekrutnya tantangannya tidak mudah, tapi lebih menantang lagi, challenging ketika kita mengaktifasi mereka untuk menjadi quality agent yang MDRT, setelah itu menjadi quality leader. Ini begitu penting. Karena yang terjadi di lapangan, banyak sekali orang bagus terekrut di satu agensi, tapi ketika dia masuk di agensi tadi tidak berhasil mengaktifasi dari agent baru menjadi quality agent yang MDRT. Setuju nggak sampai di sini?
Tantangan kita sama ya. Jadi pas sudah kita rekrut, kita apain ya? Kok nggak jadi nggak MDRT? Padahal saya yakin agent yang direkrut pun dia pengen MDRT. Tapi kita mungkin sebagai leader belum mampu mendidiknya. Nah ini dia. Community, ya. Saya pernah belajar dari satu pembicara, memang terlihat sedikit kasar kalau kita nggak ngerti maknanya. Kita nggak mengerti, kayaknya kok jahat ya, kasar gitu ya. Dia bilang bisnis asuransi itu seperti analoginya seperti ini. Garbage in, garbage out. Di luar sana di bisnis asuransi, garbage in, garbage stay. Ya, itu saya dengar pertama, kok kasar ya. Kita kan nggak ada yang garbage, kita kan nilainya 100 semua. Ternyata itu terjadi Bapak Ibu. Ya, lucu ya Pak. Saya juga pas denger, kok bisa? Ternyata Bapak Ibu itu terjadi. Contohnya gini, pernah nggak kita merekrut orang? Ya saya pernah ketika agent baru. Jadi saya berasal dari agensi konvensional. Ketika saya masuk itu agensi konvensional, sama seperti Malaysia mungkin boleh jual syariah dan konven ya, gabungan ya Pak, sama ya Bapak Ibu ya. Ketika saya masuk namanya Istar, di sana jual syariahnya, takafulnya hanya 10%. Nah itu tim saya. Sisanya konvensional. Tapi saya belajar dari Pak Richard ya, dari teman-teman konvensional itu bagaimana mereka merunning bisnis ini, itu luar biasa Bapak Ibu. Nah saya belajar dari sana. Jadi saya pernah satu kali bawa tim rekrut. Saya dari awal agent tuh karena tahu bisnisnya bagus, saya rekrut banyak. Saya bawa orang 15 orang ke kantor agent baru. Wah, karena saya dari gym kan, olahraga ya. Jadi banyak orang bisa ketemu, saya ajak, semuanya mau. Pas datang sampai kantor, KPM orangnya panggil saya. Windu sini ngobrol. Kamu pernah ikut modul training rekrut? Oh pernah, Pak Richard. Oh iya, itu yang kamu rekrut, yang baju merah sama hijau, sama yang 4 orang itu besok jangan suruh datang lagi ya. Waduh, gimana rasanya kalau kayak gitu? Kan kita agent baru nggak ngerti kan, wah kok jahat banget gitu. Orang udah saya bawa susah-susah datang ke kantor, ada 15 orang, besoknya nggak usah dibawa lagi nih, 6 orang. Ya, saya nggak ngerti, saya tersinggung, saya pulang kesel gitu kan. Kok nggak mengerti ya, perjuangan kita tuh merekrut nggak mudah, tapi kok negatif, apa ngasih kata-katanya menyinggung saya gitu kan. Tiba-tiba besok pas acara lagi istirahat dipanggil saya. Windu sini, kamu tersinggung ya sama saya. Oh dia tahu, dia punya ilmu magic ini. Kenapa? Oh iya. Oh iya Bu. Dan saya orangnya tidak di hati dan diucapkan sama. Jadi nggak pura-pura. Oh enggak, pada sakit hati enggak. Saya bilang, iya saya tersinggung kemarin karena saya rekrutnya agak susah Pak Richard. Oh iya, saya jelasin ya. Kamu pernah ikut modul rekrut kan? Ya, bukalah modulnya, dilihat. Nih lihat, ada namanya kriteria standar rekrut. Coba kamu lihat ya, kriteria standar rekrut. Yang pertama pendidikannya S1. Dia bilang kan S1. Pendidikan teman kamu apa kira-kira tadi? Oh iya, dia hanya SMA. SMA itu apa ya di sini? Nah itu ya, SMA. Oh iya. SMA ya, saya takut salah. Ya SMA gitu ya. Oh oke. Tapi ini tidak menyinggung yang lain ya Bapak Ibu ya. Ini cerita tentang saya ya. Mohon maaf kalau tidak ada niat apa, karena beda. Dia punya sistem seperti itu. Karena dia agensinya itu omsetnya paling besar ketika saya masuk dulu. Hebat dia, agensinya sedikit orangnya tapi wah luar biasa, omsetnya nomor top 3 terus. Ya luar biasa. Dia bilang sama saya, yang pertama itu, oke. Dalam hati saya kan gak apa-apa kan, beda-beda pendidikan sedikit, kita nggak boleh menjustifikasi orang bahwa tidak bisa sukses. Terus yang kedua, penampilannya. Kamu lihat nggak yang kamu rekrut kemarin penampilannya? Celananya sobek-sobek, datang ke gym, kan orang gym teman-teman saya besar-besar badannya, baik-baik semuanya oke. Ini tapi yang saya bawa nih kayaknya dia habis begadang tadi malam kali. Jadi di training dia tidur, cuman makan tidur, terus kayak nggak memperhatikan trainer duduknya di depan. Dibilang kan, kamu lihat nggak kemarin yang kamu rekrut? Itu waktu dia duduk di depan, pakaiannya tidak rapi, duduk, dia tidur. Pernah kamu bayangin nggak dicerita? Kalau kamu jadi pembicara di depan, tiba-tiba semuanya depan kamu tidur. Saya baru tercerahkan Bapak Ibu. Saya lihat, oh iya, betul juga ya. Baru dilihat terakhir. Ya, yang terakhir adalah mereka ini harus punya keinginan untuk belajar.
Karena siapapun yang nggak mau belajar, jadi menurut hukum psikologi, kalau orang yang udah stop belajar, grafiknya akan turun, Bapak Ibu. Kalau dia udah stop belajar, ini adalah titik puncaknya. Sisanya dia akan turun. Dijamin. Jadi kalau hari ini kita merasa kayak saya, prestasi alhamdulillah, Piala Asia udah 20, direct, kantor 55. Apakah tahun ini saya akan mengalah? Nggak pernah terpikir. Saya harus juara every day. Selagi saya mau jalanin bisnis ini. Jadi itu pentingnya. Nah dia bilang, baru, oh begitu. Akhirnya saya mengerti. Pertanyaannya, seberapa banyak leader di ruangan ini dan saya sadar ini begitu penting. Karena garbage in ketika dia bayangin, Windu bayangin, kalau di kantor saya, kamu setiap minggu bawa 6 orang seperti ini. Kantor saya yang datang ada seperti ini, 300 orang. Minggu depan kamu bawa 6 lagi orang tidur seperti ini. Akhirnya 30% orang tidur, percaya gak? Akhir tahun kantor ini akan bubar. Terlihatnya keras Bapak Ibu, tapi ini adalah inti gimana caranya kita menciptakan komunitas yang bagus, yang produktif, yang secara bisnis bertumbuh. Setuju sampai di sini? Setuju ya? Baik. Kalau ada yang tersinggung maaf ya. Ini saya benar-benar lakukan. Nah, dalam ilmu psikologi, karena saya seorang coach, pendekatan di kantor kami saya mendidik menggunakan personality plus ya. Jadi hampir semua orang saya yakin di ruangan ini mengerti gitu ya. Nah ini dia ya, hampir ini semua ngerti, saya nggak usah jelaskan ya, tiap kantor pasti menggunakan. Yang masalahnya gimana caranya ya, dari ilmu personality plus ini kita mempunyai korelasi langsung terhadap bisnis kita. Itu yang paling penting. Karena saya bilang sama tim saya, percuma kamu pelajarin tadi mengerti, ada kolerik, ada melankolis, tapi kamu tidak bisa mengkonversi terhadap bisnis. Artinya ilmu tadi nggak berguna secara bisnis. Karena hari ini kita hanya membahas bagaimana caranya kita menumbuhkan bisnis di 90 hari ini. Ya, supaya teman-teman kedepannya mempunyai pola yang baik. Teman-teman pernah baca Anatomy Habit? Pernah? Pernah ya? Gimana caranya kita menentukan ya, habit kita ini rumusnya 21-66. Kita konsisten lakukan hal-hal kecil 66 hari. Setelah itu teman-teman tidak lakukan, pasti teman-teman gak nyaman. Sama seperti ini. Yang berikutnya ketika saya mempelajari psikologi gitu ya, sebetulnya teman-teman pernah dengar ada cerita ya, saya lihat di TikTok juga. Jadi zaman sekarang tuh saya setuju Pak, tadi kalau kita zaman sekarang teman-teman gak mau belajar ChatGPT, gak mau belajar media sosial ya, selalu cerita kesuksesan masa lalu, teman-teman akan punah, akan hilang. Kita akan kalah sama orang-orang yang sekarang belajar. Jadi di TikTok itu ada satu cerita, pernah dengar mungkin teman-teman? Ada seorang ibu di India, ya, di daerah yang miskin, daerah yang susah. Anaknya yang sedang ditinggal digigit cita, dibawa ke hutan. Tahu cita ya, sama ya bahasa Malaysia Indonesia cita ya. Itu bahasa Inggris ya, bukan bahasa. Digigit, dibawa ke hutan. Teman-teman tahu nggak binatang tercepat lari di dunia binatang apa? Cita. Cita itu binatang tercepat, makhluk tercepat yang lari di dunia. Bahkan kalau di media sosial suka diadu sama Ferrari apa sebagai analogi bahwa binatang tercepat ini adalah cita. Hari itu anaknya dibawa, digigit, dibawa lari ke hutan. Ibu itu mengejar tanpa senjata, berantem sama citanya. Anaknya selamat walaupun dia luka-luka. Coba masukkan dalam rasio. Bagaimana kemungkinannya? Laki-laki dewasa kalau diadu dengan satu cita jantan ya, yang ukurannya standar, peluang untuk menang bisa hidup itu hanya 20%. Bayangin gak? Ya sini yang ahli bela diri siapa? Coba saya adu sama cita ya. Kira-kira saya pun kalau sama cita mikir dulu deh, kalau nggak ada omsetnya lari saya. Ini ibu-ibu kurus, kelaparan, lari pun saya yakin nggak secepat cita. Dia lari ke hutan, dikejar citanya, anaknya dapat, selamat walaupun luka-luka. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Jawabannya jangan takdir ya, takdir udah Allah atur itu ya. Apa coba yang membuat dia bisa berhasil menyelamatkan? Semangat. Apa? Survival. Apa? Indonesian yes Bu.
Wah, ini kalau yang bapak-bapak depan udah jago, kayaknya saya pertanyaan buat yang belakang ya. Leader-leader, kalau bapak ini guru saya ini nggak boleh jawab. Yang belakang coba, ayo. Leader yang sukses itu harus responsif, bapak ibu. Saya nggak pernah lihat orang sukses tuh malu-malu, itu nggak ada itu. Harus semangat. Bahkan nih, buat ibu-ibu nih, lihat. Kalau di Indonesia bilangnya the power of emak-emak ya. Jadi kalau ibu-ibu udah bangun tuh ada, kita laki-laki takut ya. Seperti istri saya juga udah, siap. Ya. Karena apa? Bukan takut apa-apa ibu. Tiba-tiba rekening saya tinggal 50.000, habis dikuras pakai m-banking ya. Jadi ternyata yang menyebabkan dia berhasil mengejar cita. Jadi dari data psikologi kita pernah bahas, kita analisa. Orang ini mempunyai keinginan dan keyakinan dia pasti bisa menyelamatkan anaknya, apapun yang terjadi. Bayangkan gak sih kalau kita yakin dalam bisnis kita, tahun ini kita belum pernah MDRT misalnya 5 tahun. Omset kita gak pernah sampai, tapi di 90 hari kita yakin banget seperti anak kita, nauzubillah, di bawah cita. Pernah terpikir buat nyerah gak? Tidak. Dan ibu itu ketika di interview ditanya, kenapa bisa melakukan itu? Apa dia tahu resikonya bisa mati? Dan peluang anaknya selamat sedikit. Bahkan ketika saya mengejar tidak pernah sedikit pun terpikir saya akan mati, tidak pernah terpikir anak saya akan mati. Saya yakin saya akan menyelamatkan anak saya. Boleh tepuk tangan, luar biasa. Dapat nggak pesan positifnya? Saya pernah mengejar PCC 3 hari Bapak Ibu. PCC 3 hari. Saya bukan kayak saya waktu saya top nasional, presiden kabinet klub itu di Indonesia kurang lebih kalau leader itu 3,5 miliar, 3,3 miliar sekarang. Jadi kalau di Malaysia kan silakan dihitung 3,3 miliar direct. Saya mempromosikan 2. Ya, pernah satu kali ketika saya mengejar PCC agent itu 2,4 miliar. Ketika tanggal 28 Desember saya cerita bukan tentang angkanya tapi tentang bagaimana keyakinan saya. 28 Desember ditutup 31 Desember, saya belum pernah PCC agent. Tahun 2017 saya ingin mengejar PCC agent pertama. Saya bilang sama istri saya dari awal tahun, kita tahun ini harus kejar PCC agent pertama kita. Karena kita udah 2 kali Star Club, double Star Club, tahun ini harus PCC agent. Gimana pun caranya. 3 hari penutupan kita masih kurang API. Di sini API sama mungkin ya. API sama ya, FYP. Ya, kontribusi itu kurang lebih sekitar 650 juta. Ya, di hari itu istri saya bilang, wah kita sudah nggak mungkin, saya nggak mau kejar. Saya bilang, ya udah kalau kamu nggak mau kejar nggak apa-apa, saya mau kejar. Ya kamu di rumah aja, saya yang kejar. Nah istri saya orangnya berani, dia bilang nggak usah, kita kejar bareng-bareng aja kalau kamu masih yakin cuma 3 hari. Kita harus fokus di sini teman-teman, karena buat Allah semuanya bisa terjadi. Tapi jangan kebalik, setelah ibadah malamnya, tahajudnya dilakukan, teman-teman tidak activity, itu kan sedang mengurangi peluang kesuksesan. Contohnya saya selalu bilang sama tim saya ya, ketika saya waktu itu mendapatkan 3 hari tadi, setiap tahajud malam itu saya berdoa spesifik tentang tujuan saya. Kan kalau kita lihat bisnis ini kenapa begitu simpel, waktunya tinggal sedikit ya. Kan bisnis ini begitu simpel karena ketika kita sukses pertama kalau kita di sini pakainya Waze ya, ada Waze juga di Malaysia ya. Ya, Waze. Bayangkan nggak kalau zaman dulu saya tahu umur saya 48. Ya, ini mau 49. Zaman dulu saya kalau nyari alamat di Indonesia, saya harus tanya ke warung. Bapak Ibu, di mana alamat ini? Betul nggak? Di sini sama nggak ya? Tanya orang alamat ya, di mana alamatnya? Bayangkan kalau hari ini Bapak Ibu semua aplikasi Waze, apalagi Google Map dihilangkan, banyak yang kesulitan nggak agent? Sepertinya saya pikir itu Waze dan Google Map dibuat itu buat kita agen asuransi loh. Betul. Cari alamat ya, bercanda ya. Bayangkan kalau hari ini itu dihilangkan, seberapa kesulitan kita mencari tujuan kita. Dalam bisnis sama Bapak Ibu. Ketika kita sudah mendekati finalisasi akhir atau namanya final sprint, justru kita harus yakin tujuan kita ini tambah jelas. Jadi jangan sampai kita sebagai leader tambah dekat waktu, justru semangat kita berkurang gitu. Karena kejadian-kejadian yang luar biasa itu terakhir itu bisa terjadi di akhir perjuangan kita. Kita habis-habisan, Allah melihat wah ini udah bekerja keras, insya Allah datang rezekinya. 90 hari ini bisa berubah banyak hal. Nah yang terakhir adalah yang saya ceritakan tadi tentang ibu tadi, kita harus sadar setiap orang itu punya survival mode. Ya, setiap orang itu punya kemampuan yang di luar nalar yang bisa kita kerjakan.
Contoh di Indonesia ada lagi satu orang, ya, ada satu orang ibu, satu rumahnya kebakaran, dan ibu-ibu ini luar biasa. Buat ibu-ibu yang ruangan ini tepuk tangan loh, luar biasa ini orang-orang ini luar biasa. Tinggal gimana caranya mengaktifkan survival mode seperti orang di ruangan ini semua termasuk saya. Gimana caranya mengaktifkan survival mode di akhir final sprint ini, teman-teman. Nah saya langsung aja ya, jadi karena waktu. Nah ini saya langsung. Nah ini adalah salah satu materi training yang gak ada di agensi di Indonesia melakukan kecuali agensi kami. Setiap Sabtu, jadi akhir tahun ini saya punya satu kelas namanya kelas Piala Emas. Kelas Piala Emas itu adalah orang-orang yang ingin mengejar top 3 agent nasional, top 3 leader nasional, dan reward-reward pencapaian nasional lainnya seperti top IC dan lain-lain. Nah ini ada kelasnya. Kelasnya setiap Sabtu itu selama 2 jam. 30 menit pertama saya menyetel gini. Dalam ilmu survival yang banyak orang tidak sadar, ya, bahwa mereka punya apa namanya survival mode tadi. Kita akan tampilkan film-film kisah nyata yang membuat mereka atau kita semua tidak beralasan ketika kita nggak sukses. Karena pada dasarnya kalau kita punya ilmu survival, ibu tadi ngejar cita bisa, padahal larinya mungkin nggak sampai kecepatannya cita, tapi dengan keinginan, keyakinannya dia bisa sampai. Ibu-ibu bisa menyelamatkan keluarganya dari kebakaran, dia menerobos api, setelah terobos 70% badannya terbakar, kritis, tapi akhirnya sembuh. Karena apa? Karena dia punya survival mode. Saya 3 hari bisa sampai tadi, kenapa tadi? Saya maksimalkan ibadah, sehari saya prospek 10 orang. Jadi tambah akhir tahun bukan tambah lemas. Ketika angka belum sampai, tim kita belum tumbuh, kita sebagai leader harus lead by example. Kasih contoh, kita orang paling semangat di tim kita, di kantor kita, bahkan satu kru BSN. Kalau teman-teman ingin bisnis ini bertumbuh. Nah ini, jadi contoh ya, teman-teman pernah nonton film ini nih? Apa namanya, ada pointernya. Ah ini nih, Mountain Queen Summit of Lapa Serpa. Siapa yang pernah nonton? Ada di Netflix juga. Nah buat ibu-ibu perempuan nonton. Jadi dia pernah mendaki Gunung Everest 10 kali Bapak Ibu. Gunung tertinggi di dunia 8.800 something meter. Itu dibilang langitnya dunia. Seorang ibu-ibu ya, atau emak-emak bahasa Indonesia, power of emak-emak, dia 10 kali naik gunung ini dan sampai puncak. Dia dikasih gelar itu. Padahal dia backgroundnya, dia pernah di KDRT, sama suaminya dipukulin. Ya, dia backgroundnya seorang ibu single mother. Ya, anaknya Gen Z. Ya, jadi terakhir dia naik gunung tuh dia ingin memberi contoh sama anak-anaknya bahwa hidup itu nggak boleh seperti kalian ini nih, happy-happy, kalian nggak ada perjuangan. Ibu tunjukin, ibu sebagai orang yang dia jadi bekerja di Amerika tuh sebagai, kalau di Indonesia tuh apa ya, yang suka bantu-bantu di rumah tuh apa ya? Iya itu ya, seperti itu. Dia kerjanya seperti itu. Tapi dia membuktikan dia bisa mengalahkan, menaklukkan gunung tertinggi di dunia yang banyak laki-laki itu nggak mampu dia. Nah ini adalah Lakwa. Nah teman-teman juga bisa lihat nih film ini 33, pernah lihat? Siapa yang pernah lihat? Ada? Ini stallion. Jadi tim kita setelah kita setelkan ini, kita sebagai leader harus punya skill namanya edifikasi. Apa korelasinya film ini terhadap bisnis kita, dan gimana teman-teman harus mengambil pesan-pesan positif dari film ini kepada tim kita. Nah tadi tim-tim saya yang belum pernah prestasi ketika masuk kelas Piala Emas tadi saya ceritakan film ini ada sinopsisnya, summary-nya 30 menit. Setelah nonton bersama-sama, saya edifikasi. Contoh di film 33 ini adalah, ini gempa terjadi di Chili tahun 2010. Kisah nyata, ini semua kisah nyata. Jadi setelah nonton, harapannya kita sadar bahwa kita semuanya punya survival mode. Nah tahun 33 ini adalah, ini terjadi gempa tambang di Chili, 33 orang terkubur 600 meter di dalam tanah selama 2 bulan, 69 hari. Teman-teman, bayangin nggak 69 hari di dalam tanah, 33 orang, makanan sangat tipis, oksigen tipis, air nggak ada, sedikit, 69 hari, dan semuanya hidup. Bayangin nggak? Pertanyaannya, kalau tidak ada seorang leader di dalam ini, namanya Mario, dia seorang leader yang luar biasa menurut saya setelah nonton film ini.
Dia yang mengatur. Bayangin nggak teman-teman? Kalau 33 orang di dalam tanah ada makanan sedikit, kalau tidak ada yang ngatur, mereka akan mati dalam waktu seminggu. Kenapa? Dia tahu? Mereka akan rebutan makanan, akan saling bunuh. Begitupun air. Inilah peran leader. Sama korelasinya sama bisnis kita nggak? Sama bisnis kita tuh kan, kita di kantor kita, pemilik KPM, leader-leader kita punya tim. Tim ini perlu ada orang yang mengatur bagaimana caranya semua bertumbuh, semua tetap positif, semuanya berjuang bersama-sama di 90 hari ini. Nah contohnya seperti, dan banyak film yang nyat nih juga bagus nih. Ada seorang nenek-nenek 64 tahun berenang dari Kuba sampai dengan Florida. Berenang, di sini ada yang suka berenang? Berapa bapak berenang jauh? Pernah? 1 kilometer. Tepuk tangan loh. Jauh loh 1 kilometer. Saya pun berenang Pak sama. Ini orang berenang 173 kilometer selama 27 hari. 27 jam. Lama 27 hari ya. 27 jam berenang. Berarti tidak tidur 2 hari. Nenek-nenek 64 tahun berenang 173 kilometer, 63 apa 69 hari, nanti lupa saya tuh. Berenang terus dia. Dan luar biasanya dia tanpa pakai pelindung hiu. Berenang dari Kuba ke Florida itu hiu di mana-mana tuh. Ya, dan dia mencoba 5 kali dari usia 28 tahun dia coba terus sampai usia 64, akhirnya dia sampai. Ditanya sama wartawan, "Kenapa kamu begitu semangat pengen sampai umur 64? Kamu nggak dapat uang?" Tahu jawabannya apa? Tahu jawabannya apa? Kenapa dia harus melakukan itu, berenang? Udah nenek-nenek 64 tahun loh berenang. Waktu 28 tahun dia nggak sampai, nggak bisa. Dicoba 5 kali. Kenapa? Karena dia bilang yang luar biasa jawabannya, saya ingin menginspirasi sama setiap wanita di dunia bahwa kalau kita ingin sesuatu, kita sungguh-sungguh, kita bisa dapat. Tepuk tangan. Nah ini jadi teman-teman, jadi saya serahkan ini, jadi benar-benar pendekatannya itu. Saya bahkan ada yang nanya, "Pak, jadi gimana cara prospek?" Saya nggak akan ajari cara prospek, cara rekrut. Tapi kalau ininya udah benar, pasti sukses teman-teman. Pasti sukses. Udah benar, kita nggak mikir. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita tanpa disuruh akan belajar. Kita sebagai leader, kalau ngerti bisnis kita bagus, perjuangan ini, mulai besok kita akan rekrut lebih semangat. Kalau saya ajari cara rekrutnya, teman-teman agensi teman-teman sudah punya cara yang bagus, saya yakin. Tapi mentalnya harus kita betulin. Ini dia. Nah jadi ini buku-buku yang saya pelajari, saya samarikan. Jadi buat teman-teman semua, kita harus belajar. Karena sekali lagi, bisnis ini sangat simpel teman-teman. Saya tertarik bisnis ini karena bisnis ini sangat simpel. Hanya rekrut, edifikasi, aktivasi, prospek. Itu aja terus bertahun-tahun. Ya. Terakhir, bisnis kita ada Blue Ocean. Ya, saya selalu yakin semua orang itu nilainya 100. Saya selalu yakin semuanya akan sukses. Dan ada pantun terakhir, burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.